Pada kali ini saya akan memberikan paparan tentang materi, yaitu perbaikan mesin kendaraan ringan ya. Tepatnya pada KD menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional atau bahan bakar yang masih menggunakan karburator. Yang kedua, merawat berkala sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini ya, setelah menyelesaikan materi ya, peserta didik diharapkan mampu A. untuk menjelaskan fungsi sistem bahan bakar bensin pada motor ya. Yang B, peserta didik mampu menjelaskan nama dan fungsi komponen dari sistem pengaliran bahan bakar bensin. Yang C ya, peserta didik mampu menjelaskan nama dan fungsi komponen dari karburator. Yang D ya, peserta didik mampu memeriksa dan merawat sistem pengaliran bahan bakar bensin. Yang E ya, peserta mampu memeriksa dan merawat berkala dari karburator. Sistem bahan bakar bensin ya. Sistem bahan bakar bensin ya pada umumnya berfungsi untuk A1 ya, mengalirkan bahan bakar dari tangki ke alat pencampur bahan bakar dan udara atau yang disebut dengan karburator ya. Karburator itu fungsinya itu untuk mencampur ya antara bahan bakar dengan udara ya, dicampur supaya mendapatkan ya campuran yang homogen. Yang kedua, mencampur bahan bakar dan udara sehingga campuran tersebut dalam kondisi mudah untuk dibakar ya. Mudah untuk dibakar berarti tidak boros, tidak irit ya. Kalau boros ini berarti kan sulit dibakar. Campuran bahan bakar dan udara akan mudah terbakar jika satu ya, campuran menguap secara homogen ya, penguapannya secara merata. Di bahan bakar dan udara dicampurkan, kalau menguapnya secara merata maka dia akan mudah terbakar. Dua, perbandingan campuran ya antara bahan bakar dan udara sesuai ya, perbandingan campuran antara bahan bakar dengan udara itu sesuai ya. Itu adalah fungsi dari sistem bahan bakar bensin ya. Macam-macam bahan bakar ya. Bahan bakar dapat diproses dari gas bumi ya, dari minyak tanah ya. Minyak tanah itu termasuk bahan bakar ya. Batu bara ya, batu bara bahan bakar ya, yang paling mudah dibuat tumpu itu ya, batu bara ya. Tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan itu termasuk kayu, minyak kelapa dan sebagainya, itu termasuk bahan bakar ya, yang mudah dibakar. Dan gas ya, gas bio atau biogas ya, biogas yang sering kita jumpai di masyarakat itu termasuk dari macam-macam sistem bahan bakar, bahan bakunya itu. Pada motor bakar ya digunakan bahan bakar ya, antara lain yang pertama adalah bentuk gas ya, bahan bakar bentuk gas, gas bumi ya, gas bio atau bahkan LPG itu bisa digunakan untuk sistem bahan bakar pada sepeda motor. Yang kedua dalam bentuk cair ya, bensin, minyak tanah ya, solar, itu yang sering kita jumpai ya di pom-pom bahan bakar yang ada di sekitar kita. Sifat pembentukan campuran bahan bakar ya, supaya terjadi pembakaran di dalam silinder motor ya, maka bahan bakar dan udara harus membentuk campuran yang sesuai dan homogen. Campuran yang sesuai adalah 1 dibanding
15 ya, 1 titik bensin ya, itu harus habis terbakar oleh 15 titik udara. Itu campuran yang pas. Bahan bakar cair harus dikabutkan dan diuapkan ya, supaya mudah terbakar. Maka bahan bakar yang dalam bentuk cair itu harus dikabutkan atau diuapkan ya. Itu prosesnya ada di dalam karburator. Ini ya daerah penguapan bahan bakar bensin ya, LNG, LPG, bensin, minyak tanah, solar. Itu makin ke bawah ya, penguapannya makin memerlukan suhu yang besar. Jadi makin turun, berarti suhunya makin besar untuk mudah menguap atau sulit menguap nih ya. Makin di sana makin ke atas ya sulit menguap, kalau bawah makin cepat menguap atau mudah terbakar. Macam-macam proses pembentukan campuran ya. Prinsip dari karburator ya, jika udara ditiup ya, maka udara akan mengalir tepat di atas ujung saluran vertikal ya. Akibatnya pada ujung saluran terjadi kevakuman, maka terjadi perbedaan tekanan udara ujung saluran yang vakum dan tekanan atmosfer yang menekan cairan. Akibatnya cairan akan terisap atau bergerak ke atas sendiri. Nah, pada saluran vertikal ya, dan akan ikut terbawa dan bercampur dengan udara tiupan yang mengalir ke peristiwa tersebut. Sering dilihat sehari-hari, yaitu pada semprotan obat nyamuk, proses pengecetan ya, pada motor bensin bisa tersebut digunakan pada sistem karburator, di mana bahan bakar dikabutkan oleh aliran udara dan cepat pada daerah venturi ya, atau venturi karburator ya, dalam karburator. Prinsip dari sistem injeksi ya, ini beda dengan karburator ya. Jadi tekanan, kalau injeksi menggunakan tekanan ya, pada peristiwa berikut di dalam tabung ya terdapat cairan dan udara yang bertekanan. Jika katup tekan katup terbuka, maka campuran cairan udara akan menyemprotkan keluar ya. Fenomena ini pada motor bensin digunakan pada sistem injeksi bahan bakar. Jadi ya, kalau bahan bakar dikabutkan oleh tekanan yang lebih besar. Jadi kalau bahan bakar itu memerlukan tekanan. Sistem pengalihan bahan bakar bensin. Tangki ya, sebagai tempat penampung bensin ya, ini tangki ya. Yang kedua adalah ventilasi udara ya. Udara dalam tangki ya tetap sama dengan tekanan udara luar atmosfer. 3. Saringan atau filter bensin memisahkan kotoran agar bensin tetap terjaga kebersihannya. 4. Pompa bensin memindahkan bensin dari tangki ke karburator. 5. Sistem pelampung atau pengatur pemasukan bensin pada karburator. 6. Saluran pengembali untuk mencegah timbulnya gelembung uap bensin. Sistem ini tidak terpasang pada setiap kendaraan. Tangki bahan bakar ya. Fungsinya adalah fungsi separator. Ini separator ya, ada sekat ya. Pada tangki ada sekat-sekat seperti ini ya, untuk mencegah goncangan bensin ya waktu kendaraan berjalan, supaya tidak terjadi kevakuman
ya ruang kosong di aliran bensin yang dapat mengakibatkan ya isapan udara pada pompa bensin. Jadi tidak akan terjadi kegoncangan, ya mengurangi ombak atau goyangan pada bahan bakar yang ada di dalam tangki. Itu fungsi dari separator. Macam-macam konstruksi ventilasi tangki, ya. Nih ventilasi tangki, ya ada yang ventilasinya pada tutup tangki, ya. Di tutup tangkinya ada lubang kecil untuk ventilasi udara, ya, supaya aliran bahan bakar bisa mengalir dengan baik. Tanpa ventilasi bahan bakar tidak akan mengalir. Jenis ventilasi ini banyak dipakai pada sepeda motor, ya. Dengan adanya ventilasi, ya bensin selalu mendapatkan tekanan atmosfer, namun uap bensin yang keluar menimbulkan polusi udara. Berarti bahan bakar sebagian menguap dan akibatnya akan keluar ke udara bebas, yang otomatis bahan bakar akan lebih boros ini, ya, karena dia berventilasi langsung dengan udara bebas. Waktu mengganti tutup tangki baru, ya periksakan apakah terdapat ventilasi pada tutup tangki. Berarti kalau tangkinya seperti ini, ya kalau tutupnya diganti, ya itu perlu diperiksa apakah ada ventilasi udaranya tutup tangkinya yang baru, ya. Banyak kan diganti tutup aqua itu, ya. Ventilasi pada tangki, ya. Konstruksi untuk ventilasi ini sering digunakan pada kendaraan. 2. Jika ujung saluran ventilasi tidak terpasang, ya pada tempatnya yang bersih, kotoran dapat masuk pada tangki atau menutup saluran. Ini, ya ventilasinya ada selangnya naik ke atas ini, ya. Ya, ini kerangka kendaraan kayak bodi, ya. Ada selang kayak bodi, ya. Ini ada filternya di dalam penutupnya itu. Ini biasanya pada mobil injeksi banyak. Ventilasi dengan katup, ya. Ventilasi, ya ini lebih aman terhadap kebocoran saat kendaraan posisi miring. Sekali bahkan terbalik, otomatis dia tidak akan tumpah bahan bakarnya, ya, karena katupnya menutup. Penguapan bensin, ya berkurang karena tidak ada udara yang langsung ke dalam tangki, ya tidak terhubung secara langsung. Otomatis pemakaian bahan bakar lebih irit. Selang pada katup tekan kadang-kadang dihubungkan ke karburator supaya uap bensin, ya terbakar dan menghindarkan polusi udara. Jika uap bensin dari tangki langsung terbuang, atau mobil biasanya langsung saringan atau filter bensin. Untuk masang filter bensin, ya harus diperhatikan arah dari saringan, ya arah lubang masuk, lubang hisap itu harus diketahui, jangan sampai terbalik. Pengaliran bensin dalam saringan selalu menuju dari luar elemen, ya ke bagian dalam, karena pada elemen yang berbentuk bintang permukaan luarnya yang dipakai untuk menyaring luasannya lebih besar daripada permukaan dalam. Perhatikan waktu memasang dan mengganti saringan bensin, ya yang baru, lihat tanda arah aliran pada rumah saringan bensin, jangan sampai terbalik, ya. Pompa bensin, ya macam-macam konstruksi pompa bensin, ya nih pompa bensin mekanik, ya mekanik diputar oleh tuas, ya tuas pompa digerakkan oleh putaran eksenter yang terdapat pada poros camshaft, ya sehingga membran naik turun untuk menghasilkan isapan
bensin dan menekan bahan bakar ya. Pompa listrik ya, pompa listrik naik turun membran ya pada pompa digerakkan oleh motor listrik di dalam pompa ya. Biasanya pompa bensin diletakkan di dekat atau di dalam tangki bahan bakar ya, dapat mengganti pompa mekanik yang rusak ini ya. Kalau menggunakan pompa listrik ya, nanti kalau angin tekor mobil tidak bisa hidup ya, karena bahan bakar tidak ada yang memompa. Dari mekanik ya, mobil tekor disurung disorip ya, karena bahan bakarnya diputar oleh poros cam. Selama mesin berputar ya, pompa ini bisa bekerja. Ini yang elektrik gambarnya itu ya, itu pada mobil injeksi dipasang di dalam tangki ya. Yang manual, yang masih mekanik dipasang di luar tangki. Karburator ini ya, penggunaan pada motor bensin ya. Motor diesel tidak ada karburatornya ya. Jadi yang menggunakan karburator adalah motor yang berbahan bakar bensin atau minyak tanah. Sifat-sifatnya: satu, lebih murah dari sistem injeksi ya, jarang ada gangguan ya banding dengan injeksi ya. Pengaturan jumlah bahan bakar ya dan campuran tidak selalu sesuai dengan keadaan motor ya, jadi tidak bisa berubah-ubah dengan sesuai keadaan motor. Yang keempat, perawatan mudah ya. Jadi karburator itu merawatnya lebih mudah daripada merawat injeksi. Bagian-bagian dari karburator itu ya: satu, saluran masuk ya, ini dari tangki ya. Dua, ruang pelampung ya, ini ruang pelampung itu yang ada di dalam karburator rumah bensin ya, atau ini pelampung. Nomor 3 ini pelampung untuk menutup saluran bahan bakar ini, membuka menutup, ini fungsi pelampung. Kalau bensinnya naik berarti dia menutup, turun dia buka, bahan bakar mengalir ke dalam ruang pelampung. Ventilasi ruang pelampung ini ya, nomor 4 ventilasi ini. Ventilasi berarti kalau naik udaranya keluar, kalau turun udara masuk, ini sebagai ventilasi. Ini kalau ditutup ya sudah, bahan bakar tidak bisa mengalir ini. Kalau ventilasinya ditutup, bahan bakar tidak akan mengalir. Pipa pengabut, ini pipa pengabut ya. Venturi nomor 6 itu ruang venturi ya. Nomor 7 katup gas atau throttle. Prinsip kerja karburator. Pada saat piston bergerak pada langkah hisap, maka terjadi aliran udara yang semakin cepat pada venturi karburator ya, karena diameter venturi yang menyempit, akibatnya pada venturi terjadi kevakuman ya. Dengan adanya perbedaan dengan tekanan bensin pada ruang pelampung, maka bensin akan terisap dan keluar melalui ujung nozzle dan akan bercampur dengan udara masuk ke dalam silinder mesin ya. Itu prosesnya seperti itu. Berikutnya adalah sifat-sifat dari karburator ya. Konstruksi relatif sederhana ya. Yang kedua, harga relatif murah. Ini campuran yang dihasilkan tidak sebaik sistem injeksi.
arah aliran udara. Ya, karburator harus turun ya. Karburator jenis lama ini ya. Pada karburator ini arah aliran udara ke bawah atau turun ya. Karburator ini digunakan pada kebanyakan kendaraan ya, mobil kijang itu pakai ini ya. Yang kedua, karburator arus naik ya, arah aliran udara ke atas atau naik ya. Karburator jenis ini sangat jarang digunakan atau dipakai pada kendaraan-kendaraan tua, kendaraan zaman dhisik jika enak ya. Karburator arus mendatar ya, arah aliran udara horizontal. Karburator jenis ini digunakan pada kebanyakan sepeda motor ya, dan kendaraan. Jenis venturi yaitu venturi tetap. Venturi tetap yaitu kecepatan udara pada venturi tergantung besarnya aliran udara ya. Pada daerah venturi kecepatan udara semakin naik sehingga tekanan udara turun atau vakum ya. Venturi sekunder dapat memperbaiki kualitas pengkabutan ya, homogenitas campuran semakin baik ini ya. Ini ruang venturi. Ruang venturi itu ruang yang ada di dalam manifold itu ya. Venturi variabel ya. Setelah torak sebagai ruang venturi, pada saat pengemudi ya menekan pedal gas ya atau gas diinjak, torak karburator semakin naik atau throttle semakin membuka ya, maka celah semakin lebar sehingga karburator ini disebut sebagai karburator dengan venturi variabel ya. Venturi yang berubah-ubah ya, skepnya naik turun ya. Jadi kalau kasih tarik otomatis skepnya naik, jarum skepnya akan naik ya, lubangnya akan makin besar ya. Karburator jenis ini ya juga disebut dengan karburator vakum atau konstan karena di daerah venturi vakum tekanan selalu konstan. Ini pada karburator vakum ya, dan termetik itu banyak yang menggunakan karburator jenis vakum. Jumlah ruang pencampur ini ya, satu ruang pencampur ini ya, ada dua. Ini mobil kijang itu pakai dua, ada yang 4 nih ya. Udaranya pencampur ada 4. Itu motor silinder 6 ke atas ini ya. Ini silinder 4 pakai 2 ini. Silinder 1 ini, silinder 2, silinder 4 ini, silinder 6 ke atas pakai ini. Urutan pembukaan katup gas ya. Karburator ganda. Apabila katup gas tingkat 1 dibuka, maka katup gas tingkat 2 juga terbuka ya, secara bersamaan ya. Atau katup gas kanan dan kiri membuka secara bersamaan dalam waktu yang sama. Urutan pembukaan katup gas. Karburator bertingkat ya. Pada karburator jenis ini katup gas tingkat 2 mulai membuka pada saat katup gas tingkat 1 terbuka. 3/4 pembukaan katup gas tingkat 2 dilakukan secara mekanis ya. Tiga karburator ganda atau bertingkat ini ya, pada silinder 6 ya. Tingkat 1 dan 2 masing-masing memiliki 2 ruang ya, bercampur. Ruang merah corona. ruang pencampur tingkat 1 berpenampung
lebih kecil daripada tingkat 2. Kedua katup gas besar tingkat 2 membuka muncul setelah katup gas tingkat 1 terbuka sekitar 3/4. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih ya, semoga materinya bermanfaat ya. Kita sambung materi berikutnya nanti ya, pada sistem bahan bakar berikutnya ya. Ini materi yang pack pertama, nanti pack kedua materi berikutnya akan saya bagikan lagi.